Selamat datang di Podcast Dian. Podcast mingguan yang menghadirkan topik sehari-hari yang dibahas dari opini pribadi host dan juga tamunya. Opini dari kami bisa membuat Anda berpikir lagi. But, either you guys agree or not, that's on you. Dipandu oleh saya Dito Pramestian, and let's start wondering. Balik lagi sama gue Dito Pramestian sebagai host kalian, walaupun sih, ya gue sorry ya openingnya agak berubah-ubah terus. Ya lu udah denger lah dari openingnya gue sendiri gitu. Selamat datang di Podcastian lagi. Untuk sekali lagi gue ucapkan selamat datang. Ini udah episode keempat kalau gak salah deh. Untuk sekarang, gue kemarin habis ngobrol panjang sama salah satu manusia. Iyalah gitu. Ya pokoknya gue habis ngobrol panjang dia cewek gitu. Dan di usianya yang menurut gue sangat muda, dia knowledge-nya tuh tinggi banget. Knowledge dalam arti bukan pengetahuan dia dalam satu hal aja gitu. Maksud gue pengetahuan umum. Pengetahuan umumnya tentang apa yang terjadi di dunia mungkin ya. Gue bisa bilang gitu. Kayak segala isu-isunya gitu. Dan dia mendukung kemarin sempat Women's March gitu. Dia mendukung gender equality gitu, kesetaraan gender. Dan gue rasa penjelasan yang dia berikan cukup komprehensif. Gue bisa bilang cukup komprehensif. Dan sangat pinter ya. Gue bahkan bisa-bisa jatuh cinta sama otaknya gitu loh. Pinter banget bro. Dan gue bilang di usia sangat muda karena emang ada dia lebih muda dari gue. Dan waktu itu gue ngobrol sama teman gue juga yang lebih tua dari dia kayak gitu. Dah, ini sebenarnya yang pengen gue bahas di masalah umurnya. Let's say lo tuh apa ya? Kalau bukan gitu. Let's say lo ketemu orang yang lebih tua, otomatis lo lebih respect kan gitu. Lo jadi kayak menjaga cara lo ngomong, lo menjaga bagaimana lo mengeluarkan kata-katanya gitu, apakah kata-kata lo bisa diterima atau dipahami oleh orang lebih tua gitu. Atau misalnya lo ketemu keponakan lo ketemu sepupu-sepupu lo yang masih kecil gitu, lo ketemu anak kecil, lo jadi kayak bayi gitu, tiba-tiba suaranya dimut-imutin agar mereka paham segala macam. Lo berusaha memahami mereka gitu. And it's good. Itu menurut gue itu salah satu cara komunikasi yang baik. Cuman gue sempat gue sempat menemukan ada namanya kata namanya ageism. Nah, ageism itu kalau dari yang gue baca itu adalah bentuk stereotip atau diskriminasi. Jadi lo ada yang nggak suka sama orang yang lebih tua gitu, atau lo nggak suka sama anak kecil, sama yang lebih muda kayak gitu. Bukan nggak suka, stereotyping yang tadi gue bilang, misalkan lebih tua gitu. Ya elah, misalkan lo ada suatu proyek gitu, dan proyeknya ini bahasanya mungkin kalau misalkan di umur gue ya milenial banget gitu. Ya ini orang tua mah gak bakal paham kayak gitu. Bro gitu, lo gak bisa bilang kayak gitu. Belum tentu orang tua tuh gak paham gitu. Bisa jadi bahkan mereka lebih paham. Bisa jadi mereka sudah belajar. Bahkan bisa jadi mereka beradaptasi dengan baik. Lo gak bisa menilai orang berdasarkan umurnya aja. Lo emang harus ngobrol dulu sama tuh orang gitu. Kalau misalnya dia gak ngerti, baru lo boleh nilai gak ngerti gitu. Pada dasarnya mungkin yang sering ditemukan adalah lo belum ngobrol kali, belum ketemu gitu loh. Otak eye to eye mungkin belum ngobrol secara face to face dengan baik dengan orang yang lebih tua tadi itu. Atau misalkan lo kerja terus lo ketemu sama fresh graduate yang bahkan lebih muda. Secara skill dan pengalaman memang mungkin jelas belum ada. Tapi bukan berarti lo harus meremehkan mereka gitu. Mungkin mereka punya skill adaptasi yang cukup baik gitu. Yang kalau misalnya diajarkan mereka bahkan bisa jadi jauh lebih baik daripada lo. Itu salah satu contoh ageism. Sempat terjadi di salah satu acara TV apa kalau gak salah. Dia karena ada generation gap-nya, not generation gap, maksudnya age gap-nya, jarak umurnya jauh. Si reporter ini manggilnya sayang gitu loh, kayak
gimana sayang gitu. Maksudnya kan kayak ngobrol ke anak kecil gitu, kayak lo ngomong ke Dek, jangan kayak gitu. Padahal bro, si narasumber ini udah umur 20 gitu. Terus si reporternya atau presenternya ini memang mungkin beda umur 20 tahun. Bukan berarti lo bisa manggil dia dengan kalimat sayang atau gitu, atau manggil dia Dek kayak gitu. Kayak just kalau misalnya gue rasa kalau udah jadi narasumber cukup bisa lo panggil dengan namanya deh, kayak gitu. Iya, contohnya kayak gitu, ageism gitu. Lo nggak bisa menilai orang dari umurnya gitu. Karena gue sendiri, gue jadi belajar banyak sama yang kemarin itu gue ngobrol panjang sama dia, panjang banget. Di situ pun gue kaget, gila. Di umur dia yang baru 20 tahun, like, gue pun ini sebenarnya melakukan ageism, but ini gue ngasih penjelasan aja. Di umur dia yang masih sangat muda, di umur dia yang 20 tahun itu, dia udah mengalami terlalu banyak hal yang bahkan gue gak ngalamin. Dan dia sudah ngalamin duluan, dia udah merasakan pengalaman itu lebih dulu, yang gue rasa harusnya di umur-umur gue lah yang mengalami hal-hal seperti itu. Sampai di situ gue pikir, ini yang di umur di atas gue ngalamin gak ya? Maksudnya ini beda nih, gue aja gak ngalamin. Dia ngalamin gak ini yang di atas gue? Maksudnya hal ini tuh bisa bisa diajarkan mungkin sejak kecil gitu. Bagaimana lo survive, lo hidup dan segala macamnya itu. And gue rasa ini orang bakal lebih sukses ke depannya dengan menjaga independensinya dia itu, karena dia cukup independen dan dia masih belajar terus menerus, dia punya cita-cita yang cukup baik gitu. Gue bisa menilai kayak gitu karena gue sendiri sering berinteraksi dengan orang yang lebih tua kesannya, umurnya beda gapnya cuma beda 5 tahun, beda 7 tahun dan segala macam. Karena gue melakukan ageism. Gue yakin orang-orang ini pengalaman hidupnya jauh lebih banyak, bener. Tapi secara range waktu doang, bukan apa yang mereka lakukan. Nah si orang ini nih yang gue ngobrol kemarin itu, range umurnya beda 2 tahun sama gue. Tapi yang dialamin udah kayak beda 30 tahun sama gue. Dia kayak jauh lebih tua daripada gue. Dia masih belajar segala macam, dia udah bisa tahu seluk-beluk A, B, C dan segala macam. Itu mungkin buruk kayak ageism gitu. Dan gue rasa ini suatu hal yang gak banyak orang yang tahu masalah ageism ini. Ya, lu bisa search sendiri, di Wikipedia pun ada penjelasan singkatnya gitu. Dan ageism sendiri ternyata memang udah ada sejak dulu mungkin gitu, kayak anak kecil gak boleh ini, anak kecil gak boleh itu. Gue rasa itu bisa dibilang ageism juga. Karena pada dasarnya ya kalau masih kecil justru harus diajarin gitu, lo tahu banyak hal. Biar kedepannya lo bahasanya mungkin gak ketipu. Atau kedepannya mungkin lo bisa survive gitu loh. Gue kadang sampai mikir, anjir kalau gue ngerasain namanya sakit hati. Misalkan gitu, gue ngerasain namanya sakit hati. Gue mikir, anjir gue kalau punya anak, gue gak mau nih anak gue ngerasain hal yang kayak gini. Semacam kayak gitu. Maka dengan adanya ageism ini kadang menghalangi orang tua untuk ngomong sama anaknya misalkan masalah love life gitu. Kebanyakan orang tua, gue gak bilang semua. Kebanyakan orang tua mungkin kayak gitu. Ini masalah ageism, kayak kamu masih kecil, jangan pacaran dulu. Kadang orang tua mungkin cuma bisa ngomong kayak gitu, gak memberikan penjelasan kenyataan dan segala macam. Atau mungkin lebih baik disarankan, kamu mungkin kalau pacaran atau mencari pacar, calon istri dan whatever itu, ya kasih tahu baik buruk sebelumnya, kira-kira ketemunya apa, terus kamu coba sendiri, kira-kira kamu nilai sendiri itu pendapat dari papa, dari mama, kayak gitu. Lo kenapa gue jadi kayak parenting yang baik ya? Intinya kayak gitu sih. Terus kalau misalkan lo ngobrol sama yang lebih tua, pernah gak sih lo ngobrol sama yang lebih tua dan tiba-tiba dia orang asik banget, tapi lo nilai dia kayak anjir, gila nih gue sama dia bedanya 10 tahun 15 tahun, pasti gak seru. Pasti ngobrolnya bercandaan bapak-bapak.
gitu, bercandaan yang nggak lucu, yang garing segala macam. Well, lu pada akhirnya bakal jadi bapak-bapak juga bro. Lu pada akhirnya juga bakal jadi ibu-ibu juga. Coba ngobrol, coba lu pahamin dia gitu. Jangan ada ageism gitu. Justru lu bisa belajar banyak bahkan dari perbedaan umur yang cukup jauh itu. Kalau misalkan mungkin ageismnya mungkin dia lebih lemah. Misalkan udah masuk di usia, lanjut usia gitu. Ya, lu bukan ageism kalau misalkan lu nyuruh dia ngangkat barang benda yang berat banget gitu, ya lu bukan ageism, lu pada dasarnya lu sadar kalau memang di umur segitu memang lebih lemah umurnya, tapi bukan berarti lemah pada otak, pada pengetahuan gitu, mungkin cara bicara juga mungkin nggak selemah itulah gitu loh. Itu yang kadang jadi sebuah gray area di ageism, tapi tetap balik lagi, ini pendapat gue kayak gitu sih sebenarnya. Pengalaman ageism tuh apa lagi ya? Ada banyak sih sebenarnya gue pengalaman ageism, cuman ini podcast pun gue kadang mikir aja gitu, unscripted segala macam. Ini laptop cuma buat ya baca-baca aja, ngelihat biar gue ada nengok-nengok dikit kan, ngeliat kamera mulu so ganteng kali gue. Ya gitu sih. Mungkin episode kali ini itu aja kali ya. Apa enggak? Ntar ageism apa lagi? Respect sama guru. Gue rasa respect karena dia emang dia guru loh. Dan lebih tua di luar sekolah. Ya gitu aja sih. Ya mungkin itu doang yang bisa gue bahas soal ageism. So yang bisa gue saranin, coba ngobrol lagi. Coba jangan nilai orang berdasarkan fisik, umurnya. Coba ngobrol dulu, baru lo nilai. Karena menurut gue sebuah penilaian itu kan terjadi setelah obrolan. Itu aja dari gue Dito Pramestian. Stay wonder.